Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yudi selaku dosen mata kuliah Teknik Green Building dan juga teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada progres minggu ini, kelompok kami akan menjelaskan lebih lanjut terkait proyek Green Homes kami yang bernama Mojo Hejo. Di mana Mojo Hejo ini merupakan bangunan berupa rumah tinggal yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan, termasuk penggunaan air. Salah satu cara utama untuk mencapai ini adalah dengan menerapkan konsep water conservation atau yang disingkat dengan WAC. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang WAC, mengapa sih konservasi air itu penting? Jadi jika kita lihat di data penggunaan air di dunia, kita akan menyadari bahwa sumber daya ini tuh semakin terbatas seiring bertambahnya penduduk di dunia ini. Semakin banyak daerah yang mengalami krisis air dan kita harus bertanggung jawab dalam penggunaan air kita. Dalam green building, water conservation atau konservasi air ini mencakup berbagai aspek seperti ada atau tidaknya meteran air di rumah kita, alat-alat yang mengeluarkan air seperti keran, shower, terus bagaimana kita memanfaatkan air hujan, cara kita dapat menyiram tanaman secara hemat dan efisien, serta bagaimana kita mengelola air limbah yang dihasilkan dari rumah kita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, manfaat dari water conservation ini selain mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, WAC ini tuh juga membantu dalam mengurangi biaya, terutama biaya pemakaian air. Selanjutnya kami akan memaparkan rancangan WAC pada rancangan rumah tinggal hijau kelompok kami, kelompok 6. Yang pertama ada WAC 1 yaitu meteran air, di mana pada rumah kami akan dipasangkan sebuah meteran air pada pipa distribusi, yang mana itu merupakan sumber air primernya untuk mengukur pemakaian volume air yang dipakai perharinya. Di mana dalam pemasangan ini pada penelitian Prakoso dan Astutianti 2022, jarak antara keran dan posisi meteran air diperpanjang dengan pipa distribusi sepanjang 10 kali diameter dalam pipa. Jadi misalkan pipa kita yang digunakan adalah 1 inci, maka jarak antara keran dan posisi meteran air ini akan dikali 10 yaitu 10 inci. Hal ini dilakukan untuk mengurangi error yang terjadi pada pembacaan meteran air. Yang kedua ada WAC 2 yaitu alat keluaran hemat air, di mana di sini ada 3 aspek. Yang pertama ada flush pada WC, shower, dan juga keran air. Pada rumah kami rancang itu memiliki total 5 WC atau kamar mandi, di mana WC yang dirancang menggunakan hanya 4, liter per flushnya untuk seluruh kamar mandi, sehingga mengurangi konsumsi air saat membersihkan. Yang kedua, showernya dirancang untuk mengalirkan air sebanyak 9 liter per menitnya, yang memungkinkan pengguna mandi dengan nyaman sambil tetap menjaga penggunaan air yang wajar, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang terakhir ada keran air dalam kamar mandi, di mana dia mengalirkan air sebanyak 7 liter per menit, memungkinkan pengguna untuk mencuci tangan dan melakukan kegiatan lainnya dengan efisien tanpa memboroskan air. Lalu selanjutnya ada WAC 3 yaitu penggunaan air hujan, di mana rumah yang kami rancang menggunakan air hujan sebagai sumber alternatif, yakni dengan menyediakan talang air berkapasitas 500 liter sebagai penampungan air hujan, yang dimana akan dialirkan ke sebuah tangki yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai pemanfaatan air hujan. Selanjutnya ada WAC 4 yaitu irigasi hemat air, di mana sebuah green building pasti memiliki sebuah lahan hijau yang cukup besar, yaitu 30% dari luas lahan, dimana untuk penyiramannya kita menggunakan air bekas cucian beras, yang dimana dia mengandung nutrisi berupa unsur hara makro dan mikro sebagai penyiraman sekaligus sebagai sumber nutrisi alternatif bagi tanaman. Dan seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa penggunaan air hujan juga akan dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. Yang terakhir ada WAC 5 yaitu pengelolaan air limbah, di mana dilakukannya pengelolaan limbah untuk menghindari pencemaran pada badan air dengan memasang grease trap pada sink dapur, sehingga akan terpisahkan antara kotoran dapur yang berupa padatan dan cairan, dan menggunakan septic tank sehingga kotoran berupa seperti tinja itu tidak masuk ke
pembuangan air dan juga tidak mempengaruhi air tanah. Ya, sekian progres minggu ini yaitu WAC. Jadi dapat disimpulkan setelah dijumlahkan antara progres minggu lalu yaitu ASD dan minggu ini WAC, rancangan rumah kami Mojohejo mendapat progres total poin sebesar 26 poin untuk kedua kategori tersebut. Sekian presentasi progres minggu ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.